Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-20, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-26 adalah, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati." Oleh sebab itu dapat kita simpulkan di sini saudaraku, bahwa iman itu tidak cukup hanya sekedar dideklarasikan, tetapi iman itu harus diwujud nyatakan yang terlihat dari kehidupan kita sehari-hari lewat perbuatan, pikiran, tindakan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itulah akhirnya kita boleh mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Hal itulah yang dijelaskan oleh Wahyu pasal yang ketiga tentang jemaat di Philadelphia. Di sini dikatakan kepada jemaat di Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. "Aku tahu segala pekerjaanmu." Tuhan mau mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku sudah menilai dan melihat segala perbuatanmu yang engkau nyatakan itu sebagai wujud daripada imanmu." Nah, karena Tuhan tahu daripada segala perbuatannya, maka Tuhan akhirnya meresponi apa yang kita lakukan. Ayat yang ke-10, dia berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Hasil daripada perbuatan kita itu tadi akhirnya mendatangkan reaksi dari Allah. Dan di dalam konteks jemaat di Philadelphia ini yang Tuhan lihat, ada beberapa tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan iman yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Yang pertama dikatakan bahwa "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku." Ini yang pertama. Sama seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-10 tadi. Ketekunan mereka, kesetiaan mereka menghidupi firman Allah, Tuhan catat sebagai sebuah perbuatan yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu mendatangkan reaksi dari Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini saudaraku, bahwa jemaat di Philadelphia ini juga dikatakan ayat yang ke-8 masih, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak menyangkal nama-Ku." Yang kedua, Tuhan tahu bahwa mereka lemah, bukan orang yang kaya, bukan orang yang hebat, bukan orang yang hidupnya sudah serba lancar, mudah. Tetapi satu, mereka tetap mengikuti firman Tuhan. Dua, mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tidak mempermalukan Tuhan. Oh, betapa mudahnya kita menyangkal Tuhan ketika hidup kita susah. Tapi tidak demikian dengan yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Itu sebabnya sungguh Tuhan sangat-sangat terpesona kepada mereka. Yang ketiga,
perbuatan apa? Ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, artinya mereka yang tidak taat kepada Tuhan, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Aku kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yang ketiga, Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkau menjaga imanmu, tidak terpengaruh dengan orang lain yang selalu mencobamu. Dan dikatakan mereka itu seperti jemaat iblis. Aku tahu engkau tahan uji. Yang pertama tadi, aku tahu engkau setia dalam firman. Yang kedua, aku tahu engkau tidak menyangkal Tuhan dalam segala keadaan. Dan yang ketiga dikatakan, engkau tidak goyah, engkau tidak terpengaruh oleh berbagai macam godaan demi godaan. Iman mereka sudah dibuktikan lewat perbuatan-perbuatan, dan Tuhan mengganjar mereka dengan perlindungan yang sempurna. Ayat 10 tadi dikatakan, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Keselamatan kekal Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak cukup hanya berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mari kita buktikan iman percaya kita itu lewat tindakan, perbuatan kita hari lepas hari, yang sekali-kali kita tidak goyah. Apapun yang terjadi, tetap pegang firman Tuhan. Yang kedua, kita tidak menyangkal Dia, kita terus memuliakan Dia. Dalam keadaan tidak baik, kita tetap memperkatakan Tuhan Yesus baik. Dan yang ketiga, tidak mudah jatuh dalam pencobaan, tidak mudah jatuh dalam tipu daya si iblis. Dengan demikian, Tuhan berkata, aku tahu engkau sudah mempertahankan imanmu. Dan sekarang, nikmati hadiah yang aku berikan kepadamu. Oh, sungguh indah sekali. Kiranya hal itu semuanya boleh menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.